Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbis rahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibunda dari almarhum Doni, Ibu Nazir Hatib, istri almarhum Mbak Endah serta Ananda berdua, Bapak Ibu, Saudara serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sedang berada pada acara takziah wafatnya Ananda, saudara dan sahabat kita Doni Prasetya bin Nazir Hatib. Perkenalkan, nama saya Irham Dilmi. Saya mengenal Doni mungkin lebih dari 25 tahun yang lalu. Waktu Doni, saya ingat betul, saya tanya usianya, dia datang ke rumah saya tanya berapa usia Doni sekarang? Belum 20 Om. Dia memanggil saya Om, saya bersama istri dan 3 anak. Kami yang masih SD pada waktu itu tinggal di kawasan Washington DC, tepatnya di kota Falls Church, Virginia, antara tahun 89 dan tahun 95. Yang saya ingat pada awal tahun 95 atau akhir 94, almarhum Doni datang ke sana menyusul kakaknya, Mas Oka, waktu itu untuk menjalani kuliah S1 dan S2. Sementara saya pada saat itu bekerja di kantor pusat Bank Dunia di Washington DC dan juga pernah menjalani program S2 saya di American University. Kami sangat terkejut sebetulnya waktu menerima berita berpulangnya Doni pada Jumat subuh kemarin. Tapi yang terlintas di dalam pikiran saya, Masya Allah, hari Jumat subuh jam 5, hari yang baik. Kemudian saya dengar beritanya juga bahwa almarhum kemungkinan terkena COVID-19. Jadi 2 hal, bahwa meninggal di hari Jumat, terkena wabah, dan kemudian meninggal dunia, ini adalah matinya mati syahid, meninggalnya meninggal syahid. Insya Allah almarhum Doni menjadi syuhada, lewat dari semua siksa kubur tanpa ada yang menyulitkan di sana, dan kemudian pergi diberikan jannah fi aden, firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Satu impresi yang saya peroleh dari Doni adalah selama mengenal lebih dari 25 tahun ini, walaupun usia saya tentu saja lebih tua 20 tahun dari Doni, sehingga dia memanggil saya Om, karena pada saat itu di Amerika 3 anak dan 1 keponakan saya, yang keponakan saya waktu itu usianya masih 22 tahun, sekarang sudah jadi direktur, usia 53 tahun, seusia dengan Mas Oka, mungkin beda sedikit, sehingga rumah kami itu adalah tempat berkumpulnya para mahasiswa, bisa saya sebutkan sebagai anak-anak keponakan saya semua, mereka itu di rumah kami berkumpul kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu. Bahkan Doni juga datang ke rumah pada hari bukan Sabtu dan Minggu, di mana dia sedang ada waktu luang dan sebagainya. Impresi yang saya peroleh dari almarhum itu, yang pertama, orang sana bilang itu tidak ada unpretentious, sama sekali tidak ada pretensi di dalam sikapnya. Jadi dia sangat terbuka, sangat baik, sangat bersih hatinya. Terlihat bahkan istri saya Yudi menyatakan bahwa almarhum ini orangnya polos banget ya. Tapi ya kita bisa pahami pada waktu itu umur 19 tahun dan orangnya adalah Doni. Doni yang saya temukan pada waktu umur 40 tahun, itu juga masih Doni yang polos sama seperti waktu saya bertemu pada saat dia masih usia belasan tahun. Melihat
karir, melihat sekolahnya, ini anak memang anak pintar ya, memang anak. Tapi mungkin keturunan dari keluarga Pak Nazir Khatib ini memang orang pintar-pintar. Mas Oka lulus MBA dengan angka 4,0, nggak bisa lagi lebih tinggi daripada itu, sudah mentok gitu. Semua orang di Washington waktu itu tahu Oka lulus 4,0. Ternyata adiknya Doni pun juga lulusnya juga 4,0 juga pada waktu itu. Walaupun S1-nya 3,5 cum laude, tapi 4,0 magna cum laude luar biasa. Jadi kalau soal pinter dan sebagainya itu saya rasa banyak orang yang sedemikian. Tapi yang saya lihat impresi yang sangat melekat di hati saya dan keluarga saya adalah dia pertama ringan tangan, pertama hatinya baik. Kalau dia mau menolong itu beberapa kali dia, Om saya anterin, Om saya anterin, nggak usah Don, kamu kuliah, saya bilang. Saya malah lebih jarang berjumpa dengan Mas Oka waktu Mas Oka di sana, karena Mas Oka terakhir kalau tidak salah tahun 95 kami pulang ke Indonesia, Mas Oka pulang waktu itu ke Indonesia sebelum akhirnya ke Chicago dan ke Singapura pada saat itu. Sehingga Doni pada saat itu masih sering berhubungan hingga sampai pulang ke Indonesia pun demikian. Waktu Doni diterima di Bank Mandiri, itu juga dia kontak saya, melapor, Om saya keterima di Bank Mandiri, jadi apa? Saya bilang, jadi VP. Waduh, hebat sekali jadi VP. Pada usia seperti dia, masuk ke Bank Mandiri pada saat itu, dan langsung menduduki posisi tingkat menengah ke atas di posisi yang sangat penting pada usia seperti Doni pada saat itu. Jadi saya pikir ini apa namanya, tidak heran lah, tidak heran. Sehingga sewaktu menerima berita bahwa Mas Ugianto, suami dari Ibu Susi, menyampaikan kepada saya subuh pagi itu Doni meninggal, dalam hati saya, beginilah orang baik itu biasanya disayang Allah. Disayang Allah, dia selalu lebih mudah dan pergi duluan daripada kita. Ini apa namanya, impresi yang saya peroleh dari Doni. Ceritanya mungkin lebih panjang lagi. Waktu dia mendirikan restoran juga dia mengontak saya karena dianggapnya sebagai kakak atau sebagai om begitu. Dia juga cerita, saya bikin smokehouse dan lain sebagainya. Sehingga kami juga off and on selama bertahun-tahun itu, sampai hingga hari ini waktu dia lulus S3 itu pun juga saya mengikutinya. Kebetulan yang jadi pembimbingnya juga saya kenal dengan baik, Dr. Budi Sucipto, dan tahu bahwa menyebutkan juga bahwa Doni itu sukses luar biasa, dan kemudian sangat pandai. Disertasi itu dibuat dengan relatif sangat mudah, di mana orang setengah mati bikinnya, Doni itu bikinnya dengan mudah sekali. Jadi banyak sekali impresi. Yang pertama pintar, yang kedua baik hati, yang ketiga ringan tangan, dia suka membantu. Saya ingat betul ceritanya pada waktu dia baru sampai itu, dia bilang, wah di sini Om enak sekali ya, apa namanya, alat-alat masak itu kok banyak banget. Loh kenapa, emang suka masak? Saya suka Om, saya suka masak, makanya ini saya udah pikir nih mau beli penggorengan, mau beli wok, mau beli centong, mau beli segala macam alat-alat yang saya yakin waktu dia pulang ke Indonesia itu semuanya alat-alat itu dia bawa, dan hobinya itu dijalankan dari situ. Jadi saya sangat merasa kehilangan sekali atas berpulangnya Doni, dan sangat terkejut sekali. Dia juga merupakan orang yang menyambung tali silaturahim. Di tahun 95 kami sekeluarga pulang ke Indonesia. Salah satu pekerjaan saya 2 tahun kemudian adalah saya mengajar di program S2 IPMI. Di situ saya bertemu dengan kakak ipar Doni, Mas Ugianto, yang terus kita bercerita-cerita bahwa saya adalah suaminya Ibu Susi, saya adalah iparnya Mas Oka, dan sebagainya. Jadi silaturahim ini tersambung terus, dan saya bersyukur bahwa Mas Ugi sampai sekarang juga masih punya nomor saya, nomor handphone saya, setelah juga berpuluh tahun, 97, 98 itu sudah 22 tahun dari sekarang, tapi kita masih tetap merupakan orang yang selalu saling memberikan berita. Jadi tali silaturahim itu tidak putus. Ini pun juga dengan berpulangnya Doni, saya rasa kita menyambung kembali. Tadi pagi saya ngobrol panjang lebar dengan Mas Oka yang sudah 23 tahun ada di Singapura, lebih dari 23 tahun, 25 tahun ya Mas Oka ya, berada di Singapura, dan memang takdir tidak pernah bisa
kita hindari sedikit pun juga, seperti yang ada di dalam surat Ali Imran 185 yang selalu kita sering dengar, kullu nafsin za'iqatul maut, artinya setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Dan kemudian yang menariknya adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Dan kita paham bahwa wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini tidak lain adalah suatu tipuan saja, satu hal yang main-main. Jadi betul tadi yang Ibu Susi sampaikan bahwa Doni sudah paripurna, sudah lengkap. Dia sudah menikah, dia sudah punya istri, dia punya 2 anak yang cantik-cantik, 2 orang. Dia menjalani satu karir yang luar biasa hingga sekarang. Saya ikuti terus, dia ada di OVO, ada di Bank Commonwealth, dia ada entah di mana lagi. Saya ikuti terus, luar biasa. Dan kemudian dia berhasil dalam kehidupannya, saya rasa dalam kehidupan baik di dunia dan insya Allah kehidupannya di akhirat pun juga akan berhasil juga. Ini adalah satu contoh bagi kita yang masih hidup pada saat sekarang ini, pada usia kita seperti sekarang, kita belajar dari anak muda yang kita sangat kehilangan baru berusia 45 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat merasa kehilangan sekali orang yang saya anggap sebagai satu contoh bagi banyak generasi muda dalam hal kegigihannya untuk meniti pendidikan, meniti karir, pendidikan hingga mencapai gelar doktor. Doni, saya tahu dia punya 2 gelar master dari University of Maryland, dia sekolah finance, kemudian di George Washington University di School of Business, dia belajar tentang business technology. Jadi nggak kurang-kurang, gelar S3 dari UI bukan sembarangan, gelar master ada 2 dari Maryland dan GW, dan S1-nya dari Maryland. Karirnya pun juga luar biasa. Ini dalam pekerjaan saya ini bisa jadi satu contoh, artinya kalau orang mau meniti karir, beginilah caranya, beginilah seriusnya. Kesemuanya berhasil, dia punya hobi memasak, dia dijalani. Dia ingin sekolah, dijalani semuanya. Jadi sekali lagi, saya merasa sangat kehilangan Ibu Nazir Khatib. Mudah-mudahan Ibu diberikan kekuatan lahir batin dalam cobaan Allah ini. Mbak Endah, ini adalah satu cobaan yang berat, saya yakin, membesarkan anak-anak 2 orang. Saya lihat kemarin pada waktu penguburan, dua-duanya menaburkan bunga, sedih sekali hati saya. Saya pun juga seorang kakek yang hampir 5 cucu saya, insya Allah bulan Agustus, bulan depan cucu kami yang ke-5 akan lahir. Semua anak-anak kami pun juga sudah menikah. Doni kenal sama anak-anak saya, masih kecil dulu, masih SD, tapi mereka sekarang sudah dewasa, sudah menikah, sudah jadi dokter, sudah macam-macam, sudah berjalan di dunianya masing-masing. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.